Terima kasih Anda telah datang ke National Taiwan University Hospital. Guna memberikan kesehatan bagi Anda sekalian, maka di bawah 5 waktu berikut ini, kita harus memperhatikan kebersihan tangan kami. 大家记得洗手哦。 Pertama, sebelum berhubungan dengan pasien. Bukan pembersihan ataupun juga pekerjaan yang berhubungan erat dengan pembersihan kuman-kuman. Ketiga, setelah berhubungan dengan darah pasien ataupun juga cairan yang terdapat pada pasien. Keempat, setelah berhubungan dengan pasien. Kelima, setelah berhubungan dengan situasi dan kondisi seluruh pasien yang ada. National Taiwan University Hospital peduli dengan kesehatan Anda. Jikalau Anda membutuhkan bahasa yang lain, silakan menghubungi ataupun juga segera memasuki situs YouTube dan juga mencari National Taiwan University atau kebersihan tangan. Terima kasih. Para pendengar sekalian, jangan ketinggalan. Ikuti terus siaran dari RTI, Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia. Seperti biasa teman-teman, RTI akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda melalui acara info kita. Seperti biasa, ada saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Betul sekali, kita berdua akan menghadirkan informasi-informasi penting ke dalam ruang dengar Anda teman-teman ya. Yang pertama-tama adalah mengenai kendaraan roda 2 listrik mikro teman-teman. Yang ketika Anda ingin menaikinya atau mengendarainya di jalan ya teman-teman ya, maka Anda juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku teman-teman ya, seperti pelat kendaraan, asuransi dan juga genap berusia 14 tahun, tidak boleh kurang satu pun teman-teman. Pertama-tama kita membahas yaitu mengenai sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kendaraan roda 2 listrik mikro yang ada pedalnya dan juga yang tidak ada pedalnya teman-teman. Pertama-tama adalah yang tidak ada pedalnya, yaitu adalah kendaraan roda 2 bertenaga penggerak utamanya listrik yang tentunya telah lolos uji coba sesuai dengan tipe dan juga untuk batas kecepatannya teman-temannya ini hanya maksimum 25 km per jamnya dan juga untuk berat kendaraan di bawah 40 kg dan juga di bawah 60 kg kalau termasuk dengan baterai teman-teman. Berikutnya adalah mengenai sepeda listrik yang ada pedalnya teman-teman ya, yaitu adalah kendaraan roda 2 tenaga penggerak utamanya manusia dan juga listrik sebagai tenaga pembantu yang tentunya juga telah lolos uji coba sesuai dengan tipe yang berlaku teman-teman. Dan juga untuk batas kecepatannya sama, yaitu adalah 25 km per jamnya dan juga berat kendaraannya ini harus di bawah 40 kg. Nah, ketika Anda beli kendaraan tersebut, belilah yang memenuhi persyaratan yang berlaku teman-teman, sehingga Anda juga tenang untuk mengemudikannya teman-teman ya. Perhatikan apakah memiliki perlengkapan keselamatan seperti lampu depan dan juga lampu belakang, lampu sein, lampu rem dan juga kaca spionnya teman-teman ya. Dan juga untuk label lolos ujinya ditempelkan di pelat kendaraan dan juga pelat kendaraan digantungkan di bagian belakang kendaraan. Betul, jadi ada banyak sekali yang harus diperhatikan ya teman-teman. Dan sebentar lagi Kak Ditya pun bakal berbagi nih beberapa hal yang harus dilakukan ya sebelum dapat mengendarai yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro ini ya. Yang pertama itu adalah yang pertama harus diasuransikan ya. Jadi semua orang itu harus mengasuransikan barang miliknya, asuransi kendaraan wajib. Nah, jikalau belum diasuransi maka enggak dapat mengurus yang namanya registrasi ataupun mengganti ataupun bahkan nih mendapatkan pelat kendaraan. Dan kalau enggak ada plat kendaraan, jangan main-main ya Dek ya. Jangan dipakai itu ya kendaraan roda 2 listrik mikronya karena itu udah adalah tindakan yang ilegal ya teman-teman. Kemudian kedua yaitu adalah gantungkan pelat kendaraan ya. Jadi bagi yang udah lolos uji itu otomatis harus ke instansi pengawas untuk registrasi, mendapatkan dan juga menggantungkan pelat kendaraan ya. Dan bagi siapa yang nggak menggantungkannya, otomatis bakal dikenakan denda yakni sebesar 1.200 sampai 3.600 dolar Taiwan ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yaitu adalah harus genap berusia 14 tahun ya. Jadi bagi Anda yang belum genap 14 tahun ya, itu nggak boleh untuk mengemudi yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro ini. Yang nggak genap 14 tahun tapi tetap aja nih naik motor ini ya, otomatis itu bakal dikenakan denda yaitu adalah sebesar 600
sampai $1.200 Taiwan dan dilarang untuk mengendarai dan kendaraannya pun bakal disita. Betul teman-teman, dan berikutnya beberapa peraturan penting ya ketika Anda mengendarai kendaraan roda 2 listrik mikro teman-teman. Yang pertama adalah untuk batas kecepatan Anda tidak boleh melebihi 25 km per jamnya, dan juga untuk pelanggar akan dikenakan denda berkisar 900 hingga $1.800 Taiwan. Berikutnya adalah dilarang membonceng teman-teman ya, dan juga untuk pelanggar dikenakan denda 300 hingga $600 Taiwan teman-teman. Dan berikutnya adalah tidak berhenti dan juga tidak mendahulukan penyandang disabilitas netra teman-teman ya. Maka ini untuk pelanggarannya akan didenda ini berkisar 600 hingga 1.200, dan ketika Anda tidak mendahulukan pejalan kaki juga akan didenda ini berkisar 300 hingga 1.200 teman-teman. Nah, ketika Anda nggak berhenti dan juga nggak mendahulukan pejalan kaki teman-teman ya, dan juga mengakibatkan yaitu penyandang disabilitas netra ini cedera atau meninggal teman-teman ya, maka Anda juga akan didenda ini berkisar 1.200 hingga 2.400, dan tentunya Anda juga akan bersinggungan dengan hukum yang berlaku. Betul. Kemudian ya, jikalau bagi Anda yang pelat kendaraannya itu rusak ya, ataupun kotor ataupun bahkan koyak ya, sehingga tidak dapat dikenali, otomatis itu udah termasuk dengan kendaraan yang tidak memenuhi syarat ya teman-teman ya. Dan ini otomatis ya itu bakal dikenakan denda juga, yaitu adalah sebesar 900 sampai $1.800 Taiwan, dan diminta untuk memperbaiki ataupun mendapatkan pelat kendaraan yang baru teman-teman. Nah, itu pelat kendaraan. Kemudian selanjutnya adalah bagi Anda yang enggak memakai helm ya. Jadi jangan pernah pikir ini kok bukan motor Kak, enggak usah helm. Enggak boleh ya, peraturannya harus pakai helm. Dan bagi Anda yang bandel ataupun yang enggak mematuhi peraturan, otomatis bakal dikenakan denda, yaitu adalah sebesar $300 Taiwan. Nah, setelah ini yang paling penting, yaitu adalah bagi Anda yang mengemudikan kendaraan roda 2 listrik mikro ini, otomatis ya dilarang minum alkohol ya, ataupun mungkin kayak narkoba, ataupun jangan pernah untuk menolak yang namanya tes alkohol ya. Jadi bagi Anda yang tidak mematuhi peraturan ya, bagi Anda yang pengemudi mabuk nih ataupun mungkin narkoba, itu bakal dikenakan denda, yaitu adalah sebesar 1.200 sampai $2.400 Taiwan. Dan jika bagi Anda yang menolak tes, itu juga bakal didenda, yaitu adalah sebesar $4.800 Taiwan, dan langsung dilarang untuk mengemudikan serta menyita kendaraan Anda nih teman-teman. Dan terakhir ya dilarang juga nih untuk memodifikasi perangkat kontrol elektronik ataupun spesifikasi asal dari kendaraan Anda. Jadi kalau kendaraan Anda itu enggak memenuhi syarat ya, ataupun udah ketahuan nih ada modif-modifan, ini bakal dikenakan denda, yaitu adalah sebesar $1.800 Taiwan sampai $5.400 Taiwan. Dan ya diminta untuk mengubah kembali ke spesifikasi asalnya. Betul teman-teman. Dan berikutnya juga masih terdapat beberapa peraturan dan juga ketentuan teman-teman ya. Di bawah ini adalah beberapa pelanggaran ya. Ketika Anda melanggarnya, maka juga akan didenda ini 1.200 hingga 3.600, dan Anda juga akan dilarang untuk mengemudikannya teman-teman. Yang pertama adalah mengemudi tanpa pelat kendaraan yang sesuai peraturan atau menggunakan pelat kendaraan palsu yang telah Anda ubah teman-teman ya. Yang kedua adalah meminjamkan pelat kendaraan pada kendaraan lainnya atau menggunakan pelat kendaraan lain. Yang ketiga adalah telah mendapatkan pelat kendaraan tetapi tidak digantung atau tidak digantung di tempat yang ditentukan. Yang keempat adalah pelat kendaraan telah dibatalkan, malah Anda tetap ya mengemudi kendaraan tadi tanpa pelat kendaraan. Yang kelima adalah tidak melaporkan untuk penggantian pelat kendaraan yang hilang, dan Anda telah diperingati, maka Anda juga tetap mengemudikannya teman-teman ya. Anda juga akan dikenakan denda ini hingga berkisar 1.200 hingga $3.600 Taiwan. Iya, dan selanjutnya nih Kak Ditya juga bakal berbagi nih berbagai pelanggaran ataupun tindakan yang dilarang, dan jika kita melanggarnya otomatis bakal didenda, yakni sebesar 300 sampai $1.200 Taiwan ya. Jadi yang pertama itu tidak mengemudi di jalur lamban yang udah ditentukan, ataupun enggak menggunakan lajur kanan nih untuk jalan yang tidak memiliki jalur lamban. Kemudian kedua ya, membelok, menyalip, parkir ataupun melewati persimpangan dengan tidak mematuhi peraturan. Kemudian ketiga ya, berebut lajur jalan ataupun mengemudi kendaraan dengan cara yang berbahaya lainnya.
Kemudian keempat, tidak menyalakan lampu nih saat mengemudi kendaraan di malam hari. Kemudian kelima, menggunakan telepon genggam ya ataupun komputer ya ataupun tablet mungkin saat mengemudikan kendaraan, ini juga nggak boleh. Kemudian keenam, itu tidak menghiraukan instruksi dari polisi lalu lintas atau petunjuk dan juga rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kemudian nomor 7, itu nggak mematuhi arah mengemudi yang udah diberlakukan ya, maksudnya itu kayak lawan arah. Kemudian kedelapan, menghentikan kendaraan itu tidak berdasarkan peraturan yang ada, tiba-tiba langsung berhenti aja gitu ya. Kemudian ke-9, mengemudi kendaraan di trotoar ya ataupun jalur pejalan kaki ataupun mungkin jalur cepat ataupun melintasi jalur cepat tanpa izin, ini juga nggak boleh ya. Kemudian ke-10, itu tidak mendahulukan mobil pemadam kebakaran ataupun ambulans dan juga kendaraan-kendaraan layanan darurat lainnya. Kemudian terakhir yaitu adalah tidak mendahulukan pejalan kaki. Nah, kalau semua ini dilanggar, otomatis ya masing-masing item itu bakal didenda yang sebesar 300 sampai 1.200 dolar Taiwan. Betul teman-teman, dan juga untuk peraturan lainnya teman-teman ya, kita akan juga membahas yaitu pertama adalah mengenai demi menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan juga peternakan lokal, maka semenjak tanggal 1 Oktober 2008 bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan ini berserta produk lainnya, maka harus melapor ke kantor Bea Cukai atau mengajukan permohonan pemeriksaan kepada counter Biro Inspeksi dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan teman-teman ya. Bagi pelanggar ini juga akan dikenakan denda ini berkisar 3.000 dolar Taiwan ke atas teman-teman ya. Dan juga untuk pelanggar untuk tertentu yang berat teman-teman akan berurusan dengan hukum, tanaman dan juga barang-barang lain yang dikirimkan melalui pos ini juga harus memenuhi peraturan karantina baru dapat diambil setelah melewati persyaratan karantina teman-teman ya. Anda bisa menghubungi nomor 02 2343 1401 untuk informasi mengenai persyaratan karantina. Ya, dan selanjutnya nih ya, terkait Departemen Kesehatan dan juga Kesejahteraan Kantor Biro Kesehatan Nasional, itu sejak tanggal 1 November 2009 yang lalu itu udah memberlakukan yang namanya peraturan baru nih terkait Undang-Undang Larangan Bahaya Merokok, yang di dalamnya itu termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat-tempat umum yang terdapat 3 orang ataupun lebih ya. Jadi perokok yang melanggar peraturan itu dapat dikenakan denda yakni sebesar 2.000 dolar Taiwan sampai 10.000 dolar Taiwan ya. Jadi ingat ya, pintu masuk di lokasi larangan merokok itu harus ditempel tanda peringatan larangan merokok yang jelas, dan lokasi yang nggak ditempel tanda larangan merokok itu dapat dikenakan denda yakni sebesar 10.000 dolar Taiwan sampai 50.000 dolar Taiwan ya. Dan apabila nggak jelas nih tempat tersebut itu adalah area merokok atau enggak, otomatis teman-teman itu dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800 531 531 untuk mendapatkan informasi nih. Dan jikalau memiliki keinginan ya untuk berhenti merokok, itu juga dapat menghubungi saluran hotline 0800 636363 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi. Betul teman-teman, dan berikutnya adalah mengenai Undang-Undang Perlindungan Hewan teman-teman ya. Menetapkan ini bahwa bagi siapa saja pun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan dan juga melukai atau menyakiti hewan, bahkan tidak boleh sembarangan membantai anjing, kucing, dan juga hukuman paling berat ini akan dikenakan hukuman pidana atau juga kurungan penjara ini di bawah 2 tahun, dan juga akan dikenakan hukuman denda di atas 200.000 dan di bawah 2 juta dolar Taiwan teman-teman ya. Menjual atau mengkonsumsi daging anjing atau kucing akan dikenakan hukuman denda ini di atas 50.000 dan juga di bawah 250.000 dolar Taiwan. Ya, dan selanjutnya nih ya teman-teman semua dan Kak Aditya dan juga Kak Yunus, ini tak terkecuali itu dilarang nih untuk mengirimkan uang melalui jalur yang ilegal nih teman-teman ya. Jadi bagi oknum yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal, otomatis nih dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Bank pasal 29 ayat 1, Peraturan Manajemen Pengiriman dan Pertukaran Mata Uang Asing pasal 22 ayat 1 terkait peraturan larangan untuk selain bank, pihak lain itu nggak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang, kemudian juga perdagangan pertukaran mata uang asing ilegal itu tidak dibenarkan dan harus menerima tanggung jawab hukum ya. Dan selain itu nih,
sering nih yang namanya terjadi yang namanya perselisihan gitu kan dalam pelayanan pengiriman dan juga yang namanya pertukaran mata uang asing tersebut ya. Oleh karena itu nih, teman-teman semua itu hendaknya melakukan transaksi pengiriman uang melalui organisasi keuangan resmi seperti apa? Seperti bank ya teman-teman ya, untuk mencegah terjadinya penipuan atas uang yang didapatkan dengan susah payah. Dan selain itu, di masa sekarang ini juga udah ada nih sebagian bank yang sudah menyediakan pengiriman uang ke luar negeri melalui mesin ATM, contohnya kayak Chunghwa Post gitu ya. Dan agar ini fungsinya adalah untuk teman-teman semua ya, seluruh PMA yang ada di Taiwan itu dapat melakukan pengiriman uang secara leluasa dan juga yang aman. Dan berikutnya teman-teman adalah ketika Anda ini ya naik transportasi umum ya seperti bus, MRT maupun kereta api teman-teman ya, maka berikanlah tempat duduk Anda ini bagi orang tua, ibu hamil dan juga orang cacat teman-teman ya, atau yang tengah menggendong anak teman-teman ya. Dan juga harap secara inisiatif memberikan tempat duduk tersebut dan juga jangan duduk di tempat duduk prioritas teman-teman. Berikutnya adalah teman-teman ya, demi memelihara sumber daya hutan dan juga melindungi air dan tanah yang berharga, mengurangi kerusakan peraturan perhutanan, menerapkan peraturan bahwa bagi setiap orang tidak diizinkan untuk mencuri batang pohon milik negara, produk dan juga bagi pelanggar teman-temannya akan dikenakan hukuman 1 tahun penjara, dan untuk pelanggaran lebih dari 1 kali teman-teman didenda sebanyak 5-10 kali lipat ya dari nilai barang tersebut. Nah, bila Anda nih ya mencuri pohon berharga seperti pohon siprus Taiwan, pohon siprus Jepang dan juga pohon atrodia, dan bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat teman-teman ya. Bahkan paling berat ini mencapai hukuman selama 10 tahun 6 bulan penjara, dan juga untuk pelanggaran lebih dari 1 kali didenda ini sebesar 10 hingga 20 kali lipat dari nilai barang tersebut teman-teman ya. Untuk itu dihimbau teman-temannya jangan melakukan pelanggaran ini. Dan bila Anda mengetahui nih ya ada pelaku yang melakukan tindakan ilegal, maka Anda bisa menghubungi saluran 0800 057 930 teman-teman ya. Dan juga untuk setiap oknum yang berhasil ditangkap ya, Anda juga bisa mendapatkan bonus ini maksimal. Wah, ini banyak sekali teman-teman ya. Yaitu adalah 3 juta dolar Taiwan. Oke, dan selanjutnya nih ya teman-teman, Anda melindungi hak teman-teman semua dalam membuka rekening bank di Taiwan. Itu disarankan nih untuk membuka rekening pembayaran interbank di bank ataupun rekening computer network ya. Itu untuk mempermudah teman-teman semua dalam menarik uang secara interbank di kemudian hari. Dan juga untuk mencegah kartu identitas teman-teman semua itu dicuri, dan juga untuk mungkin aja nih membuat nomor telepon otomatis ya. Jagalah dokumen pribadi Anda dengan baik dan jangan pernah serahkan ke orang lain ya, baik itu teman dekat lah, sahabat, semuanya jangan ya. Selain itu nih, demi memberikan informasi nih ya kepada para pekerja asing nih terkait para pengusaha Taiwan ataupun majikan yang tengah mencari pekerja dari negara asal, dan untuk juga meningkatkan kesempatan para ex ya ataupun mantan pekerja nih untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang terpercaya gitu ya, maka Departemen Tenaga Kerja itu menyediakan pelayanan informasi melalui situs web perencanaan imigrasi bandara layanan peduli ya. Pada situsnya itu adalah alamatnya fwas.wda.gov.tw. Betul teman-teman. Dan berikutnya adalah teman-temannya ketika Anda mabuk saat mengendarai mobil, sepeda motor, sepeda listrik, atau sepeda pun teman-temannya itu dilarang di Taiwan teman-teman. Nah, bila ini ya konsentrasi alkohol Anda melebihi standar yang berlaku teman-teman, Anda juga akan dikenakan denda ini di atas 15.000, dan juga akan terus bertambah ya bila Anda terus mengulangi kejadian tersebut teman-teman. Dan juga jika terjadi kecelakaan teman-temannya, Anda juga akan terjerat hukuman denda dan juga perdata teman-temannya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali teman-temannya Anda ini mengendarai kendaraan setelah Anda meneguk minuman alkohol. Iya, dan terakhir ya teman-teman ya, otomatis kita juga harus mencegah yang namanya demam babi Afrika ya. Dari dulu sampai sekarang selalu ngomong terkait soal ini. Jadi yang pertama itu adalah jangan mengimpor produk daging secara ilegal dari luar negeri ya teman-teman ya. Dan kedua, jangan beli produk daging yang enggak diketahui ini asalnya secara online. Dan ketiga itu jangan membuang di sampah dapur saat menerima daging yang enggak dikenal ya. Jadi silakan buang di sampah umum ataupun serahkan ke Departemen Pemeriksaan dan Karantina Kesehatan Hewan dan juga Tumbuhan. Betul teman-teman, dan semoga saja informasi ini bermanfaat dan berguna bagi Anda. Saya Yunus Hendri. Saya Didia. Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.